Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehahnya Miss harap anak-anak Miss semua masih dalam keadaan sehat dan semangat belajar dari rumah ya nak. Nah, kembali lagi bersama Miss Fitri di video pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya robbal alamin. Baiklah nak, langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, jadi sambil kita bahas materi pelajaran hari ini, anak-anak Miss bisa sambil buka buku tema 6-nya ya. Coba Nanamis perhatikan gambar-gambar lalu lintas berikut ini. Nah, dari gambar ini kamu dapat melihat banyaknya kendaraan yang memenuhi jalan dan membuat polusi udara juga menyebabkan kemacetan. Kita akan membahas tentang permasalahan sosial di sekitar kita. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Apa saja akibat yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Salah satu akibat adalah terjadinya masalah sosial. Berikut ini adalah jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Mari kita lihat bersama ya nak. Nah, yang pertama di sini ada sampah. Salah satu kebiasaan tak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Sampah pasar, sampah toko, dan sampah kantor banyak berserakan sampai ke jalan raya karena tak tertampung di bak sampah. Hal ini terjadi karena banyak orang tidak tergantung ataupun bertanggung jawab menjaga lingkungan mereka dengan membuang sampah sembarangan. Yang kedua ialah sungai yang kotor. Sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Pabrik-pabrik atau industri-industri juga banyak yang membuang limbah ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Selanjutnya adalah bangunan liar. Bangunan liar sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Pada umumnya, bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Hal ini akan menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. Yang keempat, di sini ada kemacetan. Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada saat jam berangkat sekolah atau jam berangkat kerja. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajiban untuk menaati aturan lalu lintas. Nah, jadi yang tadi kita bahas mengenai masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat ya nak. Nah, sekarang kita membahas tentang gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Gambar cerita dapat ditemui pada buku-buku cerita, terutama untuk anak-anak. Untuk menceritakan sebuah peristiwa, baik peristiwa yang benar-benar terjadi atau cerita imajinasi. Menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Jadi anak-anak Miss perlu ingat bahwa untuk menggambar cerita dapat dilakukan dengan dua cara ya nak, yaitu teknik kering dan teknik basah. Teknik kering ialah menggambar cerita dengan teknik kering tidak perlu menggunakan pengencer seperti air. Cerita dibuat langsung pada kertas gambar. Mula-mula dibuat sketsa atau rancangan gambar yang menggambarkan sebuah cerita. Selain itu, diberikan garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan.
Beberapa contoh media kering yang bisa atau biasa digunakan antara lain, yang pertama di sini ada pensil, yang kedua ada krayon, yang ketiga ada spidol atau pulpen. Selanjutnya ialah teknik basah. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain cat air, tinta, atau media lain yang memerlukan air seperti pengencer. Cerita dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas. Setelah itu, baru diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan. Teknik basah memerlukan beberapa alat dan bahan seperti cat air, cat poster, tinta bak atau tinta Cina, berbagai jenis kuas, dan palet cat air. Nah, jadi Miss rasa cukup sekian penjelasan untuk materi kita hari ini. Jika ada yang kurang kamu pahami, boleh langsung tanyakan kepada Miss. Dan jangan lupa dikerjakan LKS-nya ya nak. Miss tunggu sampai jam 10 malam. Nah, Miss akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.